Mac Brutet's roti. Lovely. So let's give it a slice and see what it's like. Okay, come in a bit, look. Got a nice good texture. All the air bubbles are nice and small. It's very soft. Nice and spongy. Nice crispy outside. Good wholemeal bread. Okay, you're going to put some, right? Yeah. Okay, we're going to put a bit of real butter. As you can see, bread's still warm. We're going to have a little taste now. It's really soft, nice crispy crust, excellent, really good bread. Well done, Matt, top job. Halo teman-teman, jadi hari ini Mak mau bikin roti wholemeal ya, seperti janji Mak sebelumnya ya. Jadi bagi yang belum nonton videonya, nonton dulu ya videonya, sebab itu ada keterangan mengenai wholemeal flour ini. Jadi Mak kalau bikin roti tawar yang wholemeal ini, Mak selalu pakai merek Allinson's yang very strong wholemeal ya. Nah udah diterangkan sebelumnya, jadi ini produsen tepung ini kemungkinan di dalamnya sudah ditambahi itu loh, gluten. Jadi dengan tepung ini roti yang dihasilkan cenderung lebih bagus teksturnya. Tapi bagaimanapun roti wholemeal itu tetap juga itu ya agak keras ya. Jadi di sini Mak bisa pakai dengan merek ini, Mak bisa pakai 400 gram. Jadi Mak mau bikin 500 gram ya, Mak bisa pakai 400 gram ini dicampur dengan tepung terigu protein tinggi seperti Cap Cakra Kembar gitu ya. Ini strong white flour, ini 100 gram. Jadi wholemeal Allinson very strong wholemeal ini 400 gram, yang tepung terigu strong white bread flour seperti tepung Cakra Kembar itu 100 gram. Jadi kita timbang dulu ini ya. Nah ini udah 400 gram ya, ini yang wholemeal ya. Kemudian kita timbang yang tepung terigu protein tinggi ini 100 gram. Nah ini udah 100 gram ya. Nah kemudian nih Mak kasih 1 sachet yeast ya. Ini 1 sachet yeast ini cuman 7 gram. Tapi ini yeast yang sangat aktif, fast active yeast namanya ya. Itu kita kasih garam kira-kira 1 sendok teh gitu ya. Lalu kita aduk rata aja. Nah kemudian ya, ini Mak pakai minyaknya olive oil ya. Jadi kalau mau yang pakai butter suka hati, mau pakai minyak makan suka hati ya. Jadi Mak pakai olive oil. Ini olive oilnya 50 gram. Nah satu lagi ya, Mak bukan penganut, ada orang ya dia mesti masukkan dulu airnya. Ini airnya 300 ml ya. 300 ml Mak masukkan. Ada orang yang dia mau ngaduk dulu nanti terakhir baru masukkan ini minyak. Katanya minyak menghalangi pembentukan gluten. Mak bukan penganut paham itu ya. Jadi kalau Mak bikin roti, Mak masukkan aja semua. Hasilnya samanya. Yang makan nggak tahu. Itu yang penting kan. Jadi ini 50 gram olive oil ya. Nah ini ya, Mak keluarkan ya.
Nah ini dia ya, adonan doughnya ini mau berapa lama pun kita mengaduknya, dia tidak akan tercapai window pane seperti kalau kita membuatnya dengan itu ya, dengan tepung terigu biasa itu ya. Palingan seperti ini aja dia. Sobek-sobek dia. Itu karena sifat karakteristik dari wholemeal flour ini juga kan. Makanya tengok ya, kalau kita tarik dia, ini udah dicampur dengan 100 gram tepung terigu biasa ya, tepung terigu untuk roti ya, yang putih itu. Nah itu kalau kita giniin dia pecah. Makanya mak bilang kalau bikin dengan gluten ini dia nggak bisa ngeper, dia nggak bisa kembang besar, karena inilah dia glutennya kurangnya. Begini, ini karena mak pakainya 400, jadi makanya mak bilang kan kalau untuk selera mak sukanya 50-50. Jadi tepung terigu yang putih itu 50%, tepung terigu yang wholemeal ini 50%. Nah kalau dibuat begitu itu cocoklah dengan selera mak. Dia ngeper dia seperti roti biasa ya. Tapi itu gak cocok dengan selera wak. Kalau selera wak mau putih sekalian. Kalau mau coklat sekalian gitu. Jadi mak kasih 100 gram. Jadi jangan ada yang bilang oh ini salahnya karena mak masukkan ini minyaknya dari awal. Ini ya, ini resep bukan resep mak ya. Ini resep dari pabrik ini. Minyak dimasukkan aja semua, enggak masalah. Dan memang udah pernah mak cobain sih, minyak dimasukkan semua dengan minyak dipisah dimasukkan terakhir, hasilnya sama aja, gitu-gitu aja ya. Jadi untuk terigu yang wholemeal ini nggak gitu-gitu ngaruh sih ya. Nah, jadi doughnya ini yang udah selesai nih ya. Jadi kita bulatkan dulu. Bulatkan, ketatkan dia. Dibulatkan ya sampai bulat cantik gitu. Ini kita kasih minyak dikit. Terus kita kembalikan ke dalam bowlnya ya. Habis itu kita tutup dengan serbet bersih dan kita biarkan dia kembang sampai 2 kali lipat ya. Terus berapa lama kembangnya sampai bisa 2 kali lipat tuh tergantung suhu ruangan kita lah ya kan. Kalau hangat ya cepat, kalau dingin seperti mak ini bisa seharian ini ya. Ini dah. Nah ini adonannya ya, udah lihat nih, udah pada kembang ya. Nah ini kalau disentuh sedikit terus dia kempes. Kenapa? Seperti yang mak bilang itu, glutennya agak palah kuat sekali ya. Nah jadi ini kita keluarkan dari itu bowlnya ya. Jadi ini permukaan ini kasih terigunya jangan semangat 4-5 kali ya, banyak kali terigunya dikasih, sedikit aja asal gak lengket aja ya. Jadi ini kita kempeskan kembali. Ya, setelah kempeskan kembali ini
Biasanya mak ini ya ukuran loyang kita ya. Jadi kita lipat aja. Dapat kira-kira ujungnya segini ya. Nah, jadi ini kita lipat terus ini ya. Ini ditarik sedikit ya. Sini ditekan, tekan bawahnya ya. Tekan, tarik, tekan, tarik, tekan, tarik, tekan. Nah, ini makin besar, ini bisa beberapa kali ya. Ini tarik, tekan supaya ininya ketat loh ya. Supaya rotinya ketat. Supaya dia kembang nanti kan bentuknya nggak menjelber kayak gitu ya. Jadi tarik, tekan, tarik, tekan, tarik, tekan. Ini kita tak dapat loyangnya segini ya. Tarik, tekan, tarik, tekan, gitu aja sampai selesai. Ini kita pegang itu pun sampai terasa kepegang itu loh, kulit berannya itu. Jadi tarik, tekan sampai udah selesai nih ya. Jadi ini sambungannya kita tekan supaya dia ini. Nah, jadi technically ya, kalau emak masukkan ini, sambungannya ini di garis sini ya. Supaya nanti dia kembang, dia narik ke ini, jangan di sini, nanti dia keluar ya. Nah, kalau udah gini ya, nih. Lihat nih sambungannya ya, ini kan begini ya. Nah, ini masukkan aja ke dalam tin seperti ini. Oke. Ini udah pada ketat dia ya, jadi ukurannya pas, nanti dia kembang dia. Jadi ini kita fermentasikan lagi ya. Jadi ini ada sela-sela gitu, nggak usah pala khawatir kali lah setelah itu ya. Nanti dia kembang, dia terisi. Kalau ada sedikit kosong di sana pun nggak apa-apanya itu ya. Nah, jadi ini kita tutup kembali dengan serbet, terus kita fermentasikan lagi sampai dia kembang 2 kali lipat lagi ya. Nah, kalau misalnya nih ya, permukaannya kalau mau ditaburi dengan terigu gitu ya, supaya nanti wak makan rotinya kumisnya pada berterigu-terigu gitu ya, kayak punya ada masalah sosial gitu, ada social behaviornya itu kan, ngerti kalian kan. Ini cuma buat dekorasi aja, bukan apa-apa. Nah, kalau misalnya kalian punya pisau-pisau buat pula buat potong tomat yang bergerigi itu, mau di-skor juga boleh ya. Tapi harusnya kalau mau di-skor sebelum masuk ke loyang kita skor, supaya nggak tegores loyang kita. Tapi ini udah keburu masuk ya, gak apa-apa. Di-skor gitu, nanti dia udah kembang, dia terbuka gitu ya. Nah, jadi ini rotinya mak udah difermentasi sedemikian rupa ya. Jadi ini besarnya kira-kira udah double dari waktu pertama kita masukkan ke dalam loyang ya. Tetapi kalau ditanya berapa lama, itu kan tergantung suhunya ya, suhu waktu kita fermentasi, kita proofin ini ya. Pakai perasaan kita. Terus kalau kita sentuh dia ya, dia terasa ringan, dia terasa ada gas di dalamnya. Terus ini waktu kita masukkan ke oven itu jangan dibanting berat gitu, langsung dia kolaps ya. Itu kita masukkan ke oven pelan-pelan. Ini mak panaskan suhu oven ini ke 220 ya. 220 derajat api bawah, oven besar ya. Tetapi begitu roti dimasukkan langsung diturunkan ke 200 ya.
Jadi kita panggang roti itu dengan suhu tinggi sebentar saja. Jadi ini rotinya udah mateng ya. Jadi seperti yang bisa kita lihat ya. Ini kalau wholemeal ini, walaupun kita udah kembangkan double gitu, terus kita bakar di oven. Biasanya kalau roti putih itu kan kembang besar ya. Kalau roti wholemeal tuh enggak. Karena itu seperti yang Mak jelaskan di video sebelumnya, itu karena ini loh glutennya, sifat glutennya, karakteristik dari roti itu sendiri, dari tepung itu sendiri ya. Memang dia begitu, bantet selalu, dan tak bakal seperti itu loh, lembut-lembut sekali. Tapi dia sehat ya, karena banyak fibernya, banyak seratnya ya. Nah, ini roti ya, kalau kita keluarkan dari itu tinnya ya, kita biar tahu ini udah matang apa belum ya, kita ketuk nih. Kalau kedengaran suaranya seperti kosong, dia udah mateng tuh ya. Nah, jadi ini nampak rotinya ya, boncel, unyil, gak bisa kembang. Ntar dalamnya juga seperti itu, rasanya alot keras, tapi dia sehat ya. Jadi ini Mak nggak pakai bohong-bohong ya. Wholemeal bread itu, whole wheat bread itu selalu seperti itu. Nah, jadi ini rotinya udah dingin ya. Nah, ini ya, kulit luarnya itu selalu keras itu ya. Nih kok dipegangin dia keras itu. Tapi dalamnya ini lumayan nih ya. Dia tidak selembut roti Indonesia ya, tapi dia ini lumayan lembut. Terus ini yang keras ini garing dia, kalau dimakan nih bule suka katanya, aromanya enak ya. Nah, jadi ini biasanya kalau mereka nyimpan roti ini, mereka telungkupkan gitu. Ini dibiarkan keras gak apa-apa, mereka suka itu, yang penting dalamnya itu tak lembut ya. Jadi ini kita potongin ya. Nah, jadi roti ini Mak janjikan sehat. Jadi caranya mereka makan roti ini cuma 2 slice gitu ya. Dalamnya kadang dikasih minyak zaitun, olive oil, terus dikasih daging-dagingan, kalau enggak ikan gitu, ada salmon ya. Salmon masak apa aja sisa semalam, terus paginya ditaruh di sini, terus dikasih daun-daun salad. Nah, itu 1 tangkup gitu mereka makan, itu udah makan siang udah kenyang, dan memang benar kenyang. Jadi kalau misalnya Mak bikin roti tawar ya, tapi bikin yang ala-ala Indonesia ya, itu mereka protes itu, karena untuk makan siang itu tidak harus makan banyak ya, sementara jam istirahat itu cuma setengah jam itu harus selesaikan makan siang dan harus kenyang gitu loh ya. Jadi suasana kerja di sini bukan seperti suasana kerja di Indonesia, suka-suka hati kita jam sekian mau ngemil, mau jajan, mau apa. Kalau di sini nggak, sekolah juga begitu ya, jam istirahat selesai ya udah selesai. Nah, jadi ini ya dalamnya roti ini. Mak gak janjikan roti ini lembut, tapi bisa dimakan, still edible gitu ya. Dan rasanya gimana ya, untuk menyukainya kita perlu itu loh, perlu belajar gitu ya. Dan pastinya sehat lah, banyak ini seratnya ya. Nah, ini